5, 4, 3, 2, 1, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali. Kita akan belajar tentang perpangkatan bilangan pada kelas 9. Kita review sedikit dahulu tentang pembelajaran kita di kelas 7, yaitu tentang perkalian berulang. Ya, perkalian berulang dari bilangan-bilangan yang sejenis. Misal 2 kali 2 itu sama dengan 2 berpangkat 2. Kita tulis 2 pangkat 2. Dan 2 kali 2 kali 2, kita tulis 2 berpangkat 3. Nah, 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 berpangkat 4. Kemudian 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 itu sama dengan 7 berpangkat 5. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 berpangkat 2. Kemudian ada lagi kita temukan 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 itu sama dengan 0,3 berpangkat 6. Nah, perkalian-perkalian berulang seperti ini sudah kita kenal di waktu kelas 7. Ya, kalau ada perkalian bilangan yang sama, kemudian kita tulis itu dalam bentuk perpangkatan. Ya, seperti misalnya tadi, 2 kali 2 itu sama dengan 2 berpangkat 2. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 berpangkat 3. Kalau A dikali A, kali A, kali A, dikali A, dan seterusnya dikali A, itu dapat kita tulis menjadi A berpangkat N. Ya, dengan syarat A itu dikalikan sebanyak N kali. Ya, artinya perulangan perkalian A itu sebanyak N kali. Maka kita tulis A berpangkat N. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat kita buat sebuah definisi bahwa perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Sekarang kita lanjutkan dengan menghitung nilai perpangkatan suatu bilangan. Yang pertama kita coba 4 berpangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4, 16 dikali 4. Lanjut, 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi 4 pangkat 3 itu perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali. Kita kalikan dengan hasilnya 64. Berikut 5 berpangkat 4. Itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 5 kali 5, 25 dikali 5 kali 5 juga 25. Nah, maka hasilnya 25 kali 25, 625. Berikut negatif 3 berpangkat 2. Berarti sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif kali negatif positif, 3 kali 3, 9. Jadi negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Negatif 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Berikut negatif 3 berpangkat 5. Artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Sama dengan negatif 3 kali negatif 3 pada soal nomor C tadi adalah 9 dikali negatif 3 kali negatif 3, 9 dikali negatif 3. 9 kali 9 sama dengan 81 dikali negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 243. Berikut nomor E,
0,2 berpangkat 3 sama dengan 0,2 kali 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,2 kali 0,2 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08. Berikut soal nomor F, negatif 0,2 berpangkat 3 sama dengan negatif 0,2 dikali negatif 0,2 dikali negatif 0,2. Ya, seperti pada layar, negatif kali negatif adalah positif, 0,2 kali 0,2 positif 0,04 dikali negatif 0,2 positif kali negatif sama dengan negatif, 0,04 dikali 0,2 sama dengan 0,08. Jadi negatif 0,2 berpangkat 3 sama dengan negatif 0,08. Contoh 2. Nah, ya. Kita akan mencari nilai eksponen pada suatu perpangkatan yang nilainya sudah ada, tetapi pangkatnya yang akan kita cari berapa nilainya. Seperti soal berikut. 3 berpangkat X sama dengan 81. Kita tahu bahwa eksponen dari persamaan ini adalah X. Nah, maka karena basisnya 3 atau bilangan pokoknya 3, maka 81 akan kita rubah menjadi bilangan 3 berpangkat berapa. Nah, caranya kita rubah 81 menjadi perkalian berulang dengan bilangan pokok 3 atau basis 3 seperti berikut. Nah, kita mulai. Ya, 3 berpangkat X. Berarti kita coba dari 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Belum. Kita harus mendapatkan hasilnya 81. Berarti kedua baris ini harus kita kali lagi 3. Nah, 9 kali 3, 27. Belum. Berarti kita kali lagi dengan 3. Baris ketiga kita kali 3, baris kedua kali 3, baris pertama dikali 3. 27 kali 3 sama dengan 81. Nah, pangkat X sama dengan 81. 81 itu berarti sama dengan 3 berpangkat 4. Nah, kita lihat 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 3 kita kalikan 4 kali. Berarti 3 berpangkat 4. 81 sama dengan 3 berpangkat 4. Nah, berarti X-nya sama dengan 4. Kita coba satu lagi. Soal nomor 2. 4 berpangkat X sama dengan 1024. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan seperti soal nomor A tadi. Berarti 1024 itu harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 4. Nah, kita coba. Kita mulai dari 4 kali 4. 4 berpangkat X sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Kita harus mendapatkan hasilnya 1024. Berarti kita kali baris kedua dengan 4, baris pertama kali lagi dengan 4. 16 kali 4 sama dengan 64. Belum sampai 1024, berarti kita kali lagi dengan 4. Kali 4 baris kedua, kali 4 baris pertama. 64 kali 4 sama dengan 256. Nah, berarti kita kali lagi semuanya dengan 4 setiap baris. Kali 4, baris ketiga kali 4, baris kedua kali 4, dan baris pertama dikali 4 sama dengan 256 dikali 4 sama dengan 1024. Nah, berarti ini sudah sama. Kalau sudah sama, maka 4 pangkat X itu sama dengan 4 berpangkat 5. Dari mana kita tahu 4 pangkat 5? Kita lihat pada baris pertama. Pada baris pertama, kita sudah tuliskan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Maka 4 berpangkat X sama dengan 4 pangkat 5. Jadi X-nya adalah 5. Untuk selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Berupa soal cerita. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Pertanyaannya, berapa jumlah virus di dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, kita bahas penyelesaiannya. Dari soal disebutkan tadi bahwa satu virus itu akan berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 setiap setengah jam. Berarti selama 1 jam akan terjadi 2 kali pembelahan. Kalau 6 jam berarti terjadi 12 kali pembelahan. Nah, mula-mula virusnya ada 1. Kemudian pada pembelahan ke-1 atau pembelahan pertama, setelah setengah jam, yang 1 tadi tentu dia menjadi 3. Nah, kemudian pada pembelahan kedua, setelah 1 jam, yang 1 tadi pada pembelahan pertama jadi 3. Tentu sekarang pada pembelahan kedua kalau 3, dia menjadi 9. Pada pembelahan ketiga, kalau awalnya 9, tentu setelah membelah, setiap satunya menjadi 3, tentu menjadi 27. Nah, kemudian pada pembelahan keempat, setelah 2 jam, yang awalnya 27, setelah dia membelah, tentu menjadi 81. Nah, dari sini kita lihat, kalau awalnya 1 menjadi 3, kemudian dari 3 menjadi 9, oh berarti 3 kali 3. Dari 9 menjadi 27, berarti 9 kali 3. Dari 27 jadi 81, berarti 27 kali 3. Nah, maka dapat kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Pada pembelahan ke-1, dapat kita tulis menjadi 3 pangkat 1. Pada pembelahan kedua, 3 kali 3, berarti 3 pangkat 2. Pada pembelahan ketiga, dia sudah menjadi 27 ekor, berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, sama dengan 3 pangkat 3. Kalau 81 pada pembelahan keempat, berarti menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, sama dengan 3 berpangkat 4. Nah, mengikuti pola ini saja, oh ternyata membentuk bilangan berpangkat. Pembelahan ke-1 3 pangkat 1, pembelahan kedua 3 pangkat 2, pembelahan ketiga 3 pangkat 3, pembelahan keempat 3 pangkat 4. Berarti pada pembelahan kelima dia akan menjadi 3 berpangkat 5. Pada pembelahan ke-6 3 pangkat 6 dan seterusnya sampai pembelahan ke-12. Nah, kalau pada pembelahan ke-12 tentu 3 berpangkat 12. Jadi banyaknya virus itu setelah 6 jam. Nah, kita tahu tadi di awal sudah kita bahas bahwa kalau 6 jam berarti dia terjadi 12 kali pembelahan. Maka banyak virus itu setelah 6 jam adalah 3 berpangkat 12. Nah, kalau kita hitung 3 pangkat 12 itu 3 kali 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 3. Kita kalikan 3 itu sebanyak 12 kali. Nah, kalau kita cari hasilnya, ini kita kalikan adalah 531.441 ekor. Nah, jadi virus itu banyaknya setelah 6 jam. Yang awalnya tadi 1 menyerang tubuh manusia, karena dia membelah setiap setengah jam menjadi 3 kali, maka setelah 6 jam virusnya menjadi 531.441 ekor virus. Ya, itulah yang dapat kita pelajari pada pertemuan ini tentang perpangkatan bilangan. Sudah ada contohnya. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya dapat memahami tentang perpangkatan bilangan. Ya, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Ya, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Terus semangat, jangan pernah menyerah dalam belajar. Untuk pertemuan ini kita cukupkan. Ya, semoga Anda selalu sehat semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.